Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru saja kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah atau hamdalah ini merupakan zikir amalul lisan, ringan, gampang, tapi dahsyat pahalanya. Iya apa iya bapak ibu semuanya? Nggih, betul? Alhamdulillah itu dahsyat pahalanya. Yaitu kalau ditimbang beratnya melebihi beratnya dunia dan seisinya. Jadi kalau ditimbang penuh antara dunia dan langit, itu dahsyatnya alhamdulillah. Alhamdulillah kita berada di tempat yang paling baik. Ini Masjid An-Nur, benar Pak? Dengan IKN mana yang lebih dahsyat Pak? IKN itu di mana Pak? Kalimantan. Kalau Masjid An-Nur Karanganyar. Mana yang paling bagus? Masjid An-Nur apa IKN? Kenapa? Oh. Karena ini masjid. Masjid itu tempat yang paling Allah cintai. Mana dalilnya? Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Jadi secara otomatis Masjid An-Nur lebih baik daripada IKN. Kalau itu kan istananya presiden, tapi presidennya di Jakarta, istananya di Kalimantan. Kalau Masjid An-Nur dengan Masjidil Haram, mana yang lebih baik? Nah, berarti Masjid An-Nur tidak ada apa-apanya dibanding Masjidil Haram. Siapa yang mau berangkat? Nah, bagus itu. Nah, ini luar biasa ini. Ibu-ibu nggak mau berangkat toh? Mau? Kok nggak ngangkat tangan? Nah, ya Allah ya Karim. Sekedar batas mau tapi orang enak reaksinya ya Pak. Buat contoh yang di Solo, satu kampung berangkat umroh. Wah, apik ora? Apik. Ini masjid
Jamaah Masjid An-Nur kapan mangkat bareng? Sudah dikoordinir atau belum? Wah, sampai kiamat ya orang tekan. Jadi betul. Kalau bahasa Jawa saya kurang fasih, mohon maaf. Saya ini dari Darussalam, Aceh. Jadi namanya Darussalam. Aceh, Nanggroe, Darussalam. Jadi kita sholat di masjid itu dahsyat Pak dibandingkan sholat di rumah. Orang yang sholat di masjid itu pahalanya berkali lipat dibandingkan di rumah. Ya Pak, bener gak? Ya. Bahkan kata Rasul, orang yang sholat di masjid maka dia orang mukmin yang sejati. Masya Allah, Bapak Ibu ini semua berarti orang mukmin, bukan orang munafik. Kalau orang munafik sholatnya di mana? Nang omah. Alhamdulillah. Orang man sholla, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama, dia seperti sholat semalam suntuk loh. Wah, hebat ini. Sholat isya ini dahsyat. Yang kedua, kita bersyukur kita berada di amal terbaik. Apa amal kita yang terbaik malam hari ini? Tholabul ilmi. Coba Bapak Ibu bayangkan, nonton TV sama pengajian mana lebih baik? Pengaosan. Kenapa? Dapat ilmu. Nonton TV, nonton sinetron, Into dosa kalau yang dilihat aurat. Bener nggak? Iya. Maka beruntung kita. Baik Bapak Ibu semua, insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji tentang rezeki. Kalau saya suruh tawarkan, Bapak Ibu pilih uang 1 miliar atau pahala pengajian? Ayo, halo Bu. 1 miliar atau pahala pengajian? Pahala pengajian, tenanan. Hah? 1 miliar. Wah, goncang dunia ini. Imannya mulai goncang gara-gara materi. Tahu nggak pahala pengajian? Pahala pengajian itu surga. Surga sama 1 miliar mana yang lebih dahsyat? Hah? Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Masya Allah. Orang yang nuntut ilmu itu dimudahkan jalan menuju surga. Kita duduk di masjid, di taman-taman surga, dihapuskan dosa kita, diangkat derajat kita. Allahu Akbar. Masih pilih uang 1 miliar? Hah? Misalkan. Tapi realitanya begitu Pak. Saiki memang uang itu masih manfaat. Tapi kalau sudah mati, uang manfaat enggak? Dibawa mati enggak? Di hari kiamat ada uang berlaku enggak? Bisa enggak malaikat disogok? Bisa, tidak kenal uang. Tidak kenal? Yang kenal? Manusia. Jin berarti orang. Baik. Masya Allah ya. Jadi kita baru sekali kayak sudah akrab ya Pak. Rezeki itu biasanya anggapannya apa Pak? Uang. Kita ini dibumbui oleh cara berpikirnya orang barat, orang-orang yang gak beriman. Kita dicuci otaknya, di ghazul fikir, di browsing ya nih istilah, dicuci otaknya bahwa yang paling mulia hari ini orang yang berduit, yang paling dihormati hari ini orang yang berduit. Benar apa enggak? Orang yang paling miskin hari ini dihinakan, iya toh? Padahal dalam Islam benar gak seperti itu? Salah. Kalau orang yang paling banyak uangnya, banyak duitnya, banyak fulusnya, banyak maninya adalah orang yang paling mulia, Qarun, orang yang paling mulia sejagat dunia. Tahu Qarun gak?
Orang mana? Klaten apa Karanganyar? Hah? Orang Mesir. Tenggelam di mana? Ditelan sama siapa? Telan bumi, dimakan oleh bumi. Jadi bumi ini bisa makan loh Pak, bisa marah bumi ini, ngeri loh Pak. Maka kalau bapak-bapak lagi nyangkul di sawah sing dalem entuk harta, jenengi harta apa Pak? Loh, kok iso? Korun itu tenggelam di Mesir, kok entuk di Karanganyar namanya harta karun. Saking apa namanya? Saking terkenalnya, hartanya berlimpah dari Sabang sampai Merauke ibaratnya, dari timur sampai barat, hartanya saja, kuncinya saja yang bawa ratusan unta, itu kuncinya doang, berangkasnya ya Allah ya Karim. Orang yang paling mulia bukan korun. Sahabat Nabi banyak yang tinggal di masjid yang dikenal dengan ahlus sufah. Orang yang tidur di emperan-emperan masjid, gak punya harta. Bilal bin Rabah, Abu Hurairah. Mereka orang mulia apa orang hina Pak? Orang duwe harta kok tetap mulia. Kenapa mereka disebut mulia? Karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kita ini sama-sama sholat di Masjid An-Nur, sama-sama jamaah di sini, nanti surganya beda-beda. Sing tinggi ya tinggi, sing rendah ya rendah. Sing nyemplung ada nggak? Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada yang nyemplung kemana? Naudzubillah min dzalik. Kita bahas tentang rezeki. Kita pakai kitabnya namanya Kitabul Arzak, karangan Syekh Muhammad Al-Mutawakkil Asy-Sya'rawi, orang Mesir. Sejak kecil wis hafal Quran. Ibu-ibu sejak kecil wis hafal Quran Bu? Bu, juz amah hafal nggak Bu? Juz durian hafal nggak Bu? Juz durian? Bapak-bapak hafal nggak Pak Al-Qurannya Pak? Sudah pirang tahun Pak? Padahal kalau sehari satu ayat tekan, tapi ora telaten sehingga ora tekan. Bener gak bahasa Jawanya nih? Lagi belajar bahasa Jawa. Beliau menulis tentang rezeki. Beliau seorang mufassir abad ini. Beliau seorang ulama kontemporer. Kitabnya banyak. Gelarnya profesor, ngajar. Beliau seorang dosen di universitas ternama. Beliau nulis sebuah kitab, judulnya Kitab tentang Rezeki. Rezeki itu kata beliau ar-rizqu yang qasimu ila arba'ati aqsam. Rezeki itu dibagi 4 jenis, 4 klasifikasi. Yang pertama kata beliau wa adnanur rezeki, rezeki yang paling rendah. Yang kedua wa a'laur rezeki, rezeki yang paling tinggi. Yang ketiga wa fadlur rezeki, rezeki yang paling utama. Dan yang keempat wa tamamur rezeki, rezeki yang sempurna. A, B, C, D 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu pilih yang mana? Rendah, tinggi, utama, sempurna. Kok gelem sing nomor terakhir kenapa?
sempurna. Wate sing tinggi oleh, sing utama gak dilirik, sing rendah ora dilirik. Masya Allah, rezeki yang paling sempurna, watama rezeki yang sempurna adalah nomor 4. Apa yang dimaksud dengan rezeki yang paling rendah? Wa adnanur rezeki huwal malu. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Harta loh Bu. Harta yang di dompet kita ini, bawa dompet gak Pak? Tuh mas-mas yang hitung duit itu, itu harta yang paling rendah itu. Kenapa? Karena syarat masuk surga tidak pakai harta. Dari 8 pintu surga tidak ada satupun yang menggunakan harta. Di surga itu kata Nabi, inna fil jannati samaniyata abwab. Di surga itu ada lawang 8. Pintunya ada berapa? 8. Kalau di Semarang namanya lawang sewu. Di Karanganyar namanya lawang lawang mangu. Ya Keri. Dari 8 pintu tersebut semuanya tidak ada yang pakai harta. Apa pintu-pintu surga? Hafal nggak Bapak Ibu? Yang hafal saya kasih hadiah. Ada yang hafal nggak? Orang hafal Pak? Nah butuh ngaji betul. Bawa catatan nggak Bu? Sing bawa, sing ora, oke. Kata ya Pak. Kita ini memang kayak Imam Bukhari ya, sekali dengar langsung hafal. Ibu-ibu kan dengar langsung lotok ya Bu. Masuk telinga kanan, langsung lari ke telinga kiri. Loh, kita ini ada yang umur 80 tahun? Enggak ada, berarti ibu-ibu masih nom semua Bu. Si nom. Yang disebut lansia menurut Kemenak, ketika saya bimbing jamaah haji, yang disebut lansia itu adalah umur 80 ke atas. Ibu kalau di bawah 80 namanya lansia dini. Belum lansia sepuh Bu, masih kuat. Jamaah haji itu ada yang umurnya 105 tahun. Wah masih gagah. Sofa marwah masih number 1. Tawaf masih kuat. Hebat loh. Karena orang so makannya lo. Badannya walung apa? Badannya kuat, kekar. Ditanya Pak, Mbah, resepnya pripun kok iso apa? Kok bisa kuat seperti ini? Resepnya apa? Apa minum kopi? Apa minum teh? Apa minum apa Pak? Jawabannya kawin berkali-kali. Ya Allah, geleng kepala. Supaya umurnya panjang apa? Kawin berkali-kali. Gak usah ditiru ya. Ditiru apa enggak? Boten entuk. Itu jawaban Mbah main-main, mungkin nggak tahu serius atau main-main apa karena sama saya masih nom digodain begitu atau gimana? Wallahu a'lam. Harta bukan jaminan orang itu mulia. Karena masuk surga tidak membawa harta. Dan masuk surga tidak butuh pakai harta. Dari 8 pintu yang disebutkan Nabi, semuanya hampir nyaris tidak ada yang menggunakan harta. Pintu yang pertama, wa yuqalu fil jannah babus shalah wa yadkhuluna min ahli shalah. Pintu yang pertama pintu apa?
Sholat. Siapa yang berhak masuk pintu sholat? Hum min ahli sholah. Mereka ketika di dunianya fakar, ahli di bidang sholat. Bapak ibu ini profesor sholat atau profesor zakat? Bu, profesor apa bu? Profesor itu kan ahli, dokter spesialis untu. Apa untu itu? Gigi. Spesialis kandungan, dokternya laki-laki. Spesialis khitan, dokternya perempuan. Dulu terbalik-balik gitu pak. Itu kandungan laki-laki, khitan perempuan. Lala. Suatu saat yang di khitan umur SMA, waduh, piye gitu. Oke bu, dokternya perempuan, sambil merem salah, cul, putus no, salah bahaya. Nah, itu. Ya, karena sering mengadakan apa? Khitanan massal. Saya bilang kok dokternya perempuan, apa gak ada yang laki-laki? Sekarang ini banyak dokter khitan tuh laki-laki, Ustaz. Hah? Kok salah semua? Seharusnya dokter kandungan itu perempuan. Dokter laki-laki ngambil dokter khitan. Al-Quran, hadis menyebutkan orang yang ahli sholat, dia akan kelak masuk pintu dari pintu sholat. Hebat nih pak. Sholat wajib ada berapa? 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu belum ahli. Yang disebut ahli, semua sholat dia kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah ada berapa? Sholat sunnah sebutkan. 35, monggo satu-satu. Tes ujian. Sholat tahajud. Oh berarti ibu-ibu seneng tahajud iki bapak-bapak. Alhamdulillah. Habis tahajud 1 masih 34. Sholat duha masih kurang 33. Sholat fajar masih kurang 31. Sholat rawatib masih kurang 30. Hah, ente. Halo. Sholat duha masih kurang 29. Sholat taubat masih kurang 28. Sholat istikharah masih kurang 27. Sholat witir masih kurang 26. Istikharah mau sampun bu, istikharah sampun. Sholat apa lagi? Sholat qobliyah ba'diyah, tadi rawatib. Sampun. Ente ilmune, pokoknya bisa ente ilmune. Bisa enggak? Wangel lagi. Berarti kita bukan dokter sholat, bukan profesor sholat. Berarti kita belum ahli. Kalau ahli itu dia bisa menyebutkan A sampai Z, berarti dia ahli. Ahli itu dia bisa melaksanakan A sampai Z, berarti dia fakar. Nah, bapak ibu fakar nggak bilang sholat? Wangel loh bu. Mau saya sebutkan, tapi bisa hafal nggak? Sekali tok saya sebutkan. Ada sholat Jumat, ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau musim hujan minta hujan nggak? Lele. Minta apa? Istishar, minta panas. Kayak orang Temanggung gitu. Di Temanggung itu ada profesor inisialnya M itu berfatwa sholat istishar, sholat minta panas. Lele. Gak ada dalam Islam sholat minta panas. Buka buku-buku fikih, yang ada sholat hajat. Bener nggak? Iya, sholat tasbih.
Gak ada sholat istishar. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Dah. Jadi kalau bapak ibu mau sholat ahli, ya mbok semua dikerjakan. Masuk masjid ada sholat namanya tahiyatul masjid. Habis subuh nunggu matahari terbit ada sholat namanya sholat syuruk. Pulang ke rumah sholat duha. Bener ya? Iya. Setelah adzan, bainal adzan wal iqamah. Ada nggak sholat antara adzan dan iqamah? Ada. Habis wudhu namanya sholat wudhu, sholat toharoh. Pernah nggak habis wudhu sholat? Jarang. Ora pernah. Berarti mohon maaf kata malaikat, bukan fakar sholat. Minggir. Ora intuk, don't enter. Tidak boleh masuk pintu sholat. Wis, tinggal 7 pintu lagi. Pintu yang kedua kata Rasul, wa yuqalu fil jannah babur royan wa yadkhuluna min ahli siyam. Pintu yang kedua yang disebutkan Rasul adalah pintu royan. Siapa itu pintu royan? Min ahli siyam, orang-orang yang jago puasa. Puasa itu ada 9 macam. Monggo disebutkan. 1, Ramadan yang wajib. 2, Senin Kamis. 3, Ayamul Bid. 4, Daud. 5, 6, Syawal penuh sebulan. 6 hari di bulan Syawal. 7, Arafah. 8, Muha. 10, Tasu'a wa Asyura. 9 dan 10 bulan apa? Muharram. Terus puasa apa lagi? Ente. Semuanya dilaksanakan enggak? Enggak. Berarti kata malaikat, minggir. Bukan fakar, bukan spesial, jago puasa. Nabi Daud istrinya 1000. Puasanya sehari puasa, sehari tidak. Kita istri siji ora pernah puasa. Lah. Bener nggak Pak? Pak, betul Pak ya? Nabi Daud sregep puasa ya, Masya Allah. Maka kata Rasul sebaik-baik puasa itu Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kuat nggak kita Pak? Berat ya Pak? Luweh lapar, apalagi kena sinarnya es teh jumbo. Wis ngeces iki. Ini es teh jumbo bukan Pak? Ini hangat, bukan jumbo, mini ya. Nggak ada degan ya Pak? Malam hari kok degan ya, jahe gitu ya. Kok malah minta ya. Oke, karena banyak ustadz hari ini kena penyakit gula. Karena sama jamaahnya dikasih teh terus Pak. Akhirnya banyak ustadz yang meninggal. Bener loh, gara-gara dikasih teh. Boy dikasih zam-zam, degan, ya, teh ya cepet umurnya. Wis renek sing bimbing meneh. Abot iki dateng dajal, iki dajal apa malaikat? Wah bahaya Pak. Ustadz ini wis entek kok. Bingung iki bener apa salah iki kita iki. Wah iki sholat apa kok hitam-hitam iki? Wah angel iki. Gak ada ustadz sing nunjuk ora enek, sing nerangke ora enek. Piye? Ustadz dikei teh kok. Cepet umurnya. Mohon maaf ya Pak. Guyon. Saya sedang guyon. Karena tertawa itu ibadah. Bener gak? Daripada cemberut, ora enek opo-opone, malah cepet stroke kok. Pintu yang ketiga, ya nggak pakai harta juga. Jadi pintu sholat orang kaya bisa sholat nggak? Boleh. Orang miskin boleh. Sholat pakai uang nggak? Enggak. Kalau sholat bayar, entek duit kita Pak. Sholat isya 100.000,
Duhur 100.000, asar 100.000, 5 kali sholat 100.000, kalikan sebulan 15 juta, kalikan setahun 150 juta, wes entek kita murtad wae lah. Ya iya, agama Islam wangel loh. Islam nggak pakai uang, gratis, tis. Sampai haji aja gratis. Siapa bilang haji itu bayar? Siapa yang bilang umroh itu bayar? Haji dan umroh itu gratis, tis. Yang bayar apanya? Pesawat, hotel, mangan. Ibadahnya gratis. Sudah haji belum? Gratis kok, orang gelem iki piye iki? Sing angel apa nih? Lo buat sawah dewe. Ya Karim ya Rahman ya Rahim. Pintu yang ketiga, jadi sholat nggak pakai harta, puasa nggak pakai harta. Puasa sahur pakai air putih boleh nggak? Buka pakai air putih boleh nggak? Harganya piro iki? Gratis. Air keran tinggal glegeg. Gak bayar. Wes orang kaya iso puasa, orang miskin bisa puasa. Kurang apa coba Allah? Maha Karim, Maha Rahman, Maha Rahim. Baik sekali Allah Azza wa Jalla. Orang miskin puasa biar masuk dari pintu royan. Orang miskin sholat biar masuk pintu sholat. Pintu yang ketiga. Pintu ketiga juga nggak pakai harta, Pak. Jadi Islam itu nggak pakai harta. Agama di luar Islam yang pakai harta, mati harus dibakar. Waduh, agama apa itu? Wah, sangat mahal loh Pak, bakar mayat Pak. Mahal apa larang Pak? Ya podo ya. Wah, harus pakai jas, larang jasnya aja harganya. Pakai sepatu. Islam cukup kain kafan, kain mori, semeter saya 10.000. Boleh nggak pakai kain kafan yang harga 1 meternya 100 juta? Orang itu malah lebih baik kain ihram bekas dia haji dan umroh. Ya. Nomor 3 kata Rasul, wa yuqalu fil jannah babus shadaqah. Pintu yang ketiga itu pintu sedekah. Sedekah pakai harta, pakai harta enggak? Halo. Sedekah pakai harta enggak? Siapa yang bilang? Itu kota infak apa kota sedekah? Mana Pak kota infak? Enggak ada. Biar tak cemplungin maksudnya, enggak ada ya? Oh, di luar. Itu kota sedekah apa kota infak, Pak? Kenapa enggak ditulis kota sedekah? Hah? Berarti sedekah itu tidak pakai uang. Tapi kalau infak pakai uang. Makanya Allah sebutkan pintu surga namanya pintu sedekah. Tidak pakai uang. Loh, wangel iki. Ilmu apa iki? Coba lihat kata Rasul, senyum sedekah bukan? Tabassumu kali akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum bayar enggak Pak? Gratis enggak? Pakai modal enggak? Ya undang senyum setiap hari, awet nom, pahalanya banyak. Seseorang dimasukkan surga karena senyum terus. Orang itu masuk neraka gara sembrut. Terpaksa minum teh. Terpaksa. Saya sudah lama nggak minum teh. Biasanya minumnya zam-zam. Kalau nggak zam-zam, degan. Kalau nggak degan, jus durian. Jus durian. Mahal. Loh kalau ustadznya sehat, awet, panjang umurnya, jamaahnya selamat loh Pak. Ustadznya entek, yang hafid Quran entek, imamnya orang hafal. Lu sholat ke piye? Walat terus loh. Enggak tekan walat dolin. Kul kok kul terus loh. Orang ini sing hafal pripun? Ustadznya entek,
arti nggak ngerti, datang misionaris lalu dikristenkan semua, dimurtadkan semua, bahaya. Ustadz itu dititipin ilmu oleh Allah karena dia sudah mengkaji ribuan kitab, ilmu itu ada di dadanya. Maka kata Nabi, aku tidak mewariskan harta, tapi aku mewariskan ilmu. Ilmu itu dipegang oleh ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Kalau ulamanya sehat, ustadznya sehat, kiainya sehat, kita selamat. Bener nggak Pak? Bapak sholat pakai baju bergambar, boleh nggak? Orang nek sing larang, gambarnya wanita. Lelelele. Allahu Akbar. Gimana ini? Maka perlu ada yang ngerti. Sodakoh tidak pakai harta. Maka saya mau tekankan lagi, harta sodakoh tanpa harta. Kalau pintu sodakoh diganti pintu infak baru pakai harta. Tapi Rasul menyebutkan bukan pintu infak, pintu sodakoh. Senyum. Wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kita bilang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berarti kita sudah sedekah. Sedekah secara ucapan. Kalau senyum tadi sedekah secara perbuatan. Gak usah pakai harta pintu sedekah, Pak. Bapak mencium istrinya, sedekah enggak? Sudah cium belum? Lah. Piye gitu baiti jannati. Sunah Nabi mencium istrinya sehari ya paling rendah ya 5 kali, karena Nabi itu mencium istrinya banyak kali. Ada yang menghitung Nabi itu mencium istrinya sampai 35 kali sehari semalam, karena setiap ciuman pahalanya gede. Lah malah orang gelem ciumannya karo sing haram. Naudzubillah min. Maka Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Jangan lihat tetangga, Pak. Rumput tetangga lebih, itu ilmu setan, Pak. Yang hijau itu istri kita, cantik ya. Pegang, jadi pegang, Pak, dipegang istri kita kalau tidur, pahalanya dahsyat. Bangun pagi rontok dosa nih. Apa ada ibadah yang pegang tok merontokkan dosa? Nggak ada, Pak, kecuali hanya pernikahan. Ar-rajulani yatasaffahani yukfaru lahuma qabla ayyatafarraqa. Seseorang, 2 orang yang berpegangan, Allah akan menghapuskan dosa di antara mereka berdua sampai mereka melepaskan jabatannya, jabatan tangannya maksudnya. Jadi bapak kalau sama istrinya pelukan dari ba'da isya sampai subuh, wes bangun pagi rontok semua dosa nih. Rontok, Pak. Diamalkan enggak? Ora gagas. Dicium enggak? Ora pernah. Le. Katanya sunnah ngikut Kanjeng Nabi. Terus apanya yang diikut, Pak? Puasanya ora, sholatnya ora, ciumnya ora. Terus apanya, Pak? Ora kabeh. Sing rondo piye, Pak? Sing duda piye? Megang apa? Guling. Ora entuk pahala. Sing rondo pripun, Bu? Wah, aku wis sepuh kok. Apa ada yang karo aku? Apa ada yang mau sama aku? Sunnahnya tidak ada yang boleh hidup sendiri. Fa inna seton ma'al wahid, karena setan itu senang dengan orang sendiri. Maka di zaman Nabi, para janda, para duda itu dipanggil suruh nikah. Karena pahala pernikahan itu besar, tidak ada tandingannya. Sampai Nabi mengatakan apa? An-nikahu nisfuddin. Menikah itu separuh dari agama dia telah dapat.
Sini jandanya ada berapa Pak? Yang janda angkat tangan. Malu iki, sini iki. Sing duda siapa? Angkat tangan. Langsung dijodohkan, selesai. Sing jodohkan entuk pahala. Kalau tidur di kamar mandi sendirian gak ada yang nolong. Ya Karim ya Rahman ya Rahim. Sodakoh apa lagi? Sodakoh makanan. Punya beras, punya nasi lebih, kasihkan tetangga. Sering buang nasi enggak? Sering buang lauk enggak? Sering buang sayur enggak? Basi. Wah, wis basi. Akhirnya diapain? Di gua. Siapa yang buang? Ibu atau bapak? Yang banyak dosanya siapa? Karena apa? Buang makanan. Maka kata Rasul, aku lihat neraka isinya perempuan kabeh iki. Sing lanang kok enggak ada. Karena enggak pernah buang makanan. Loh, sing buang makanan sapa? Angkat tangan. Enggak ada. Loh, enggak ngaku loh, Bu. Pernah enggak Bu buang makanan? Bagi tetangganya. Tukang becak itu banyak, pengamen itu banyak, pengemis itu banyak, sing miskin itu banyak. Mbok dibagi tengklengnya. Jangan makan apa kata Rasul? Ya Abadzarrin, idza tabakhta marokatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Abu Dzar, kamu kan jago masak toh? Kata Nabi. Kalau kamu pintar masak yang banyak ya kuahnya. Bagikan ke tetanggamu. Jadi kalau kita masak soto, kuahnya 1 drum. Tetangga untuk kuah. Boleh nggak kasih kuah? Nggak ada hari ini orang ngasih kuah tok Pak. Pasti sama isinya. Artinya kalau kita masak apapun, ingat tetangga. Jatah makan kita hanya sepiring. Setelah itu pasti kenyang. Daging 1 kilo dipangan dewe, ya Allah. Durian 5 dipangan dewe, ya Allah. Bawa dibagi. Wah, eman-eman nih. Eman-eman. Kata Gus Baha, saya pernah belajar ya. Saya suka kalau kosong saya ke Rembang belajar sama Kiai Haji Bahuudin Nur Salim yang dikenal dengan Gus Baha. Itu ngajinya top markotop Pak. Kita ngaji 1 jam wis disemprit prit entek waktu nih. Sana ngajinya dari jam 10 sampai jam 4 sore. Enak loh. Berapa jam itu? 6 jam. Jam 10 selesai jam 4 sore. Duhur asarnya di masjid, makannya dikasih makan gratis, tis. Ngaji kitab, wah 1 juz rampung, wah enak iba. Makanya orang-orang Rembang tuh pinter kabeh. Ngajinya tenanan, 6 jam. Masjid An-Nur 1 jam, kapan pinter nih? 6 menit, ya namanya kultum, kuliah 7 menit. Loh, hadisnya 1 juta, Qurannya 30 juz kok. 1 jam kapan rampungnya? Wangel loh Bu. Ilmu tuh luas banget, waktu kita terbatas. Alasannya wes sepuh Ustaz, wes rambutnya putih-putih. Kalau duduk kebas, bener nggak Bu? Keringkingan. Apa itu artinya? Jadi kalau kita punya makanan, bagilah. Punya roti, bagilah. Ingat dalam sebuah kitab namanya kitab At-Tabarani, ada seorang na'abid, orang yang ahli ibadah sampai umurnya 70 tahun. Ketika 70 tahun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan futur. Futur itu dia enggak mau sodak, enggak mau apa? Enggak mau ibadah lagi, kesel wae. Akhirnya keluar dari peribatannya, lalu lihat perempuan lalu dizinahin. Wes 70 wes so zina lah, si so zina.
lalu dia bertobat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa menyesal, menangis setiap hari, nggak henti-hentinya, sholat setiap hari nggak henti-hentinya. Lalu selera makannya nggak ada. Tiba-tiba datang seorang yang peminta-minta, ana ja'i, aku lapar. Lalu dia punya roti, punya snack gini, snacknya dikasih roti. Lalu roti tadi dimakan oleh orang miskin tadi, lalu dia meninggal dunia. Apa kata Rasul? Orang soleh tadi masuk surga karena sepotong roti, bukan karena sholatnya yang 6 jam, bukan puasanya yang wisol itu terus menerus, bukan. Dia masuk surga cukup dengan contoh satu tahu bakso dipangan orang soleh, jadi darahi, jadi dagingi, jadi tenaga nih. Orang soleh itu hidup 100 tahun, pahalanya ngalir terus. Makanya ibu kalau ada ustad makanannya sing enak, angel ya, kena meneh ya. Roti, sepotong roti dimakan oleh yang lapar tadi, lalu dia meninggal. Apa kata Rasul? Orang tadi masuk surga karena sepotong roti. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, ajaban, aku gumun, kok orang Islam enek masuk neraka iki, gumun aku. Padahal menghindar dari neraka itu cukup gampang sekali ilmu nih. Kita terhindar dari neraka itu gampang sekali. Artinya masuk surga itu gampang, pol. Semua orang bisa melakukannya, kata Ali bin Abi Thalib. Beliau mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kita? Fattaqun naro walau bisyakin tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun separuh biji kurma. Kurma sebesar jempol dibagi 2, separuhnya kita makan, separuhnya kita sodakohkan. Tapi hari ini nggak pernah kita temukan ada orang kurmanya dipotong 2, ada nggak? Nggak ada. Kalau di Mekah ada, karena kurmanya segini bu. Pernah makan kurma segini nggak? Namanya kurma apa namanya ini? Yang harganya 1 juta pak, uangnya mahal. Tua pena ini, masya Allah, kayak mangga, kurma besar banget. Mas, orang yang sedekah separuh biji kurma tidak akan tersentuh oleh api neraka. Makanya orang yang di alam kubur, yang hari ini sudah dikubur, itu pingin balik lagi ke dunia, mau ngapa mereka? Mau sholat apa mau puasa atau mau sodakoh? Sodakoh apa? Manganan, bukan sodakoh uang. Mana ayatnya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikan aku kembali ke dunia, aku tak sodakoh, aku punya pitik loro tak bagi 1 untuk tetanggaku. Apa kata Gus Baha tadi? Orang kaya itu semakin kaya semakin pelit. Bener nggak pak? Orang miskin itu kalau sodakoh jor-joran. Padahal dia miskin pak, hidupnya susah pak, tapi sodakohnya jor-joran. Contoh, orang miskin punya ayam 2. Ustadznya teko, bu tak jaluk siji ayamnya nje. Oh nje pak, monggo silakan di pek. Tapi kalau ibu sudah punya sapi 5, ustadznya teko, bu jaluk sapi siji yo. Toh? Hah? Halo. Bener gak? Bener gak pak? Iya. Apa bedanya? Ketika ayam berani dia berikan, tapi ketika sapi ora berani. Karena anggapannya apa? Sapi larang. Berarti semakin kaya semakin pelit. Maka jangan jadi orang kaya pak, semakin kaya semakin pelit. Enak orang pas-pasan, pas pengen berangkat haji ada duitnya, pas pengen beli mobil ada duitnya, pas-pas aja.
Nah, pas ada mobil ada duitnya gitu aja, pas-pasan. Jangan kayak pejabat kita. Kemarin waktu pelantikan menteri itu saya gumun lihat para pejabat kita nih. Lihat istri-istrinya glamor. Netizen melihat sorot jamnya, kalungnya, tasnya. Ada orang pakai tas seharga 500 juta. Isinya HP doang. Bok pakai kresek wae. Ya podo-podo nyimpen HP kresek aman. Kalau harga 500 juta ketinggalin kamar mandi, hilang nggak? Hilang. Yang disorot jam tangannya, ada jam tangan wakil presiden istrinya seharga 1,7 miliar. Jam tangan kok 1,7 miliar itu. Padahal angkanya podo 12. Podo nggak? Podo ya Allah. Terus pakai apa kalungnya disorot oleh netizen, kalungnya harganya 20 miliar. Ya Allah. Uang dari mana itu? Padahal gaji menteri sebulan 30 juta, 5 tahun kalikan aja 300 juta kali 5 tahun. Hanya 1,5 M gaji dia selama 5 tahun. Terus kalungnya harga 20 miliar dari mana uangnya? Hah? Bukan saya yang bilang loh. Halo. Bukan saya loh. Berarti saya ngelepas, nggak ketangkep saya. Yang saya ketangkep saya muni tadi loh. Alhamdulillah ya Allah ya Karim. Orang kaya bisa masuk surga dari pintu sodakoh, orang miskin bisa masuk surga dari pintu sodakoh. Yang keempat, pintu apa Pak? Yang keempat, jam piro Pak? Lanjut. Tenan. Katanya tadi sampai 8:30 tok loh. Start jangan lebih dari 8:30. Nanti jamaahnya mutung, nggak mau ngaji lagi ya. Yang keempat, apa kata Rasul? Wa ausatuha, pintu yang paling tengah. Namanya apa? Babul walid, pintu milik kedua orang tua. Kalau di Cina semakin tua semakin dibunuh. Ora kanggo sing orang tua iki enten segoto, patenin sisan. Padahal kelak dia pasti juga tua. Apa ada anak muda tuh nggak akan tua? Pasti juga akan tua. Maka Islam satu-satunya agama yang menghormatin orang tua. Semakin dia tua, orang tua itu membawa berkah. Apa kata Rasul? Al barokah ma'a akabirihim. Berkah itu sama orang tua, orang-orang yang sepuh. Coba di masjid ini kalau nggak ada orang sepuh, masjidnya nggak barokah. Semakin tua semakin sepuh. Memang iya. Semakin tua semakin barokah. Maka lihat Presiden Amerika, umurnya 70 tahun, 80 tahun. Presiden Indonesia bodoh ya. Presiden kok Pak Prabowo kan wis tuwek, jalan aja wis angel. Coba Bapak lomba lari, menang siapa coba? Menang Bapak. Nanti lari jalan wis gini kok. Sudah susah. Bener gak Pak? Wakilnya urung genep. Kok lari ke sana kita? Memang nggak boleh ya Pak ya. Nabi itu diangkat Rasul umur berapa? 40. Angka 40 itu bukan angka undang-undang, tapi angka Quran, angka hadis, angka ilahiyah. Allah sudah katakan hatta balagha arba'ina sana. Orang itu mapan ilmunya, mapan fisiknya, mapan cara berpikirnya, mapan ekonominya ketika usianya sudah berapa? 40. Saya bisa haji di usia 40. Saya selesai S3 doktor gratis dari pemerintah usia 40. Baru punya rumah di usia 40. Punya istri ojo wis tuwe. Ya Karim ya Rahman ya Rahim. Pintu yang paling tengah namanya birrul walidain. Masih punya orang tua semua?
Siapa yang nggak punya? Berarti bapak yatim. Yatim piatu. Saya ini sudah lama yatim piatu sejak peristiwa tsunami, karena saya orang Aceh. Tsunami itu di mana, Bu? Pernah ke Aceh nggak? Ombyoan 200.000 manusia meninggal, telanjang bulat. Padahal dia berpakaian, kok bisa telanjang bulat? Padahal masjidnya gede, bangunan rumahnya gede, hilang semuanya, tidak tersisa keramik dan granitnya, hilang semuanya. Dibawa siapa? Oh iso ya? Apa ombak itu iso menelanjangin kita? Padahal dia pakai ikat pinggang, pakai dasi, pakai jas, entek dasnya Pak, entek dasinya, entek apanya, jasnya, bisa telanjang bulat. Orang saya relawan, kok telanjang semua lagi? Kok telanjang semua lagi? Ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya, saya kalau cerita Aceh itu teringat saudara-saudara saya yang meninggal. Ya Karim ya Rahman ya Rahim. Baik, jadi pintu yang keempat itu pintu birrul walidain. Kewajiban kita kalau orang tua sudah meninggal ada 4, kalau masih hidup ada 5. Yang pertama, kewajiban kita kalau orang tua kita sudah meninggal semua. Ini saya anggap sudah meninggal semua orang tua kita ya. Ya, apa yang masih ada orang tuanya? Yang masih ada berapa orang? Angkat tangan. Karena hadisnya beda. Hanya 1 orang Pak, berarti carry Pak ya. Kalau 3 orang berarti carry lah. 4. Saya udah yatim piatu. Sini udah yatim piatu. Wis yatim piatu kabeh kok. Berarti yang 4 orang tok carry wae lah ilmu nih. Sing yatim piatu dengarkan baik-baik. Kewajiban kita. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, wa ma baqiya ubarrihuma ba'da wafatihima. Ya Rasul, apa masih punya kewajiban aku berbakti sama ibu bapakku kalau keduanya sudah wafat? Naam, iya, kamu masih harus wajib, kamu harus tetap berbakti. Kewajibanmu arba khisal, kewajibanmu ada 4 yang kamu harus lakukan. Pak, dengarkan nih Pak, ada berapa? 4. Yang pertama, as-salatu alaihima, hendaknya kamu banyak-banyak mendoakan orang tuamu. Bagaimana doanya? Hah? Itu bukan doa Pak. Doa itu kayak sholat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsil bil ma'i wa salji wal barad wa naqihi min khataya faubal ab minat wa abdilhu daron khairon min dari wa ahlan khairon. Sing nom-nom bingung gitu, baca apa? Ora hafal loh. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Pernah nggak bapak ibu berdoa gini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkanlah bapak ibuku ke surga Firdaus bersama para rasul, para anbiya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak doa seperti itu? Loh, pernah nggak? Kalau belum pernah berarti selama ini belum berdoa. Kalau orang tuanya tangi, dijewer kita, nduk, ngapain aja kamu nduk? Kok aku orang didoaikan? Hah? Ya Karim ya Rahman. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal bapakku, ampunkanlah semua dosanya, gabungkanlah bapak ibuku bersama orang soleh, orang siddiqin, para suhadanya Palestina, suhadanya Gaza. Pernah nggak doa gitu? Orang pernah, saya yakin nih. Itu ilmunya baru kok. Ya Karim ya Rahman ya Rahim. Itu kewajiban kita Pak. Orang tua itu tidak perlu dikasih degan, sudah mati kok.
Kan orang ziarah kubur kasih apa? Kasih degan, kasih kembang, kasih apa lagi? Minum. Kasih apa? Roti. Siapa sing mangan? Oh. Ruhnya ya Allah. Ruh itu sudah gak butuh makanan. Sing butuh makanan, sing punya ruh punya jasad. Iki lo masih dipanggil makan. Yang punya ruh punya jasad pasti dia pasti butuh makan. Yang kedua, apa yang kewajiban kita? Wal istighfaru lahuma. Kewajiban kita baru baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali sehari semalam? Halo Bu, berapa kali Bu sehari semalam? Ayo, pasti saya tes nih, nggak ada yang tahu pas ini. Halo, berapa kali sehari semalam? 5 kali. Orang tuanya nanti malam ketemu loh Pak, dicewer Bapak nanti. Ayo berapa kali? Mas, berapa kali Mas? 5. Pak, pinten Pak? Hah? Salat wajib, pinten? Gansal. Alhamdulillah saya ketemu Bapak, saya ketemu Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu selama ini salah terus ya Allah. Mumpung masih hidup, orang tuanya dimintakan ampun. Sehari berapa kali? Hatta takhrujal irqa min jismika. Pun, monggo diterjemahkan. Apa arti ini? Ya itu kalau nggak ada ustadznya, buku bahasa Arab itu nggak bermanfaat. Buku kitab-kitab gundul itu nggak bermanfaat. Quran nggak bermanfaat. Siapa yang bisa menerjemahkan Quran? Siapa yang bisa menafsirkan Quran? Makanya ustadznya jangan dikasih. Cepat mate ustadznya. Mate urusan berapa umat nanti? 1 juta umat mencari susah. Arifin Ilham aja meninggal, jamaahnya bubar. Arifin Ilham loh punya ribuan jamaah, bener gak? La ilaha illallah, ahli zikir mereka, masya Allah. Ustadznya cepat meninggal karena apa? Setiap ngisi makannya ikan asin. Wah, darah tinggi, wes enak. Ikan asin enak gak? Gereh enak gak? Enak. Tapi dampaknya langsung seketika. Kalau orang desa tuh kuat, makan apa aja kuat, gereh 5 ya kuat, bener nggak? Es teh jumbo 5 kali sehari kuat. Orang kota orang kuat Bu. Jadi Bapak Ibu doakan, mintakan ampun buat orang tua itu sampai kita keluar keringat. Karena orang tua kita bekerja sampai mengeluarkan keringat. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi doakan orang tua sehari berapa kali? Tanpa batas. Paling sedikit ya monggo ada yang bilang 5, kalau saya nggak boleh 5, harus 50 minimal. Kalau bisa 1000, kalau bisa 100.000, kalau iso 1 juta doa saya kirimkan untuk Bapak Ibu saya. Karena dengan doa itu sampai kedua orang tua kita. Waladun solehun yada'u lah, anak yang soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Doa itu sampai kedua orang tuanya. Sudah tahu ilmunya. Yang kedua, mintakan ampun berapa kali sehari semalam? Tanpa batas. Yang ketiga, saya cukupkan. Sudah 8:30. Lanjut apa enggak? Masih semangat ternyata ini. Masya Allah. Saya biasa ngisi situ tuh, di mana? Di agak naik lagi ke atas. Itu ngaji dari Badai Isya sampai jam 12 malam. Tenang nih. Jadi ngaji tuh satu hadis tuntas, nama-nama surga tuntas, pintu-pintunya tuntas, amal-amalnya tuntas, semuanya tuntas, tas.
baru tidurnya nyenyak, orang tuntas orang nyenyak. Karena sudah 8:30 saya cukupkan tuntas. Kapan? Besok-besok lah lagi. Kesian masuk baru perkenalan langsung babat habis. Kontek madahe. Yang penting 2 saja diamalkan, bisa apik. Menyolat mendoakan dan memintakan ampun. Silahkan monggo, mau masuk surga dari pintu sholat si tenganan, mau masuk surga dari pintu puasanya dilakonin, mau masuk surga dari pintu sodakoh, senyum setiap hari, kasih makan tetangga setiap hari. Wes tetangga pasti senang nih. Alhamdulillah itu rezeki. Jangan ada dalam kitab hikam itu ada seorang berdoa begini, ya Allah aku pengen itu rezeki tanpa bekerja. Allah kabulkan, ternyata dia kena fitnah masuk penjara. Di penjara kan intuk mangan ora kerja. Loh kok Gusti Allah kok aku masuk penjara? Loh mintamu apa? Dapat rezeki tapi tidak bekerja, udah masuk penjara wae. Pemerintah kasih makan terus, bener nggak? Iya. Ibu pengen nggak untuk rezeki nggak usah kerja? Tidak usah ya, nanti penjara semua. Baik, aku qouli hadza fastaghfiru. Salam kenal dengan saya, nama saya Azam Sudarmadi. Saya berasal dari Aceh. Anak saya 7, istri saya 1 di Solo. 1 di Solo. Oke, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.